Sobat Rumah BUMN, kali ini kita ada di taman ya, belakangnya ada danau, tapi di sini kita mau bahas terkait astronomi. Enggak juga sih, lebih tepatnya apa ya Kak? Yang seru-seru aja. Okay. Terkait dengan benda langit pokoknya yang seru. Gitu. Nanti kita ngobrol sama Kak Lis, kebetulan beliaunya bisa bantu kita terkait info-info menarik astronomi kali ya. Biar teman-teman bisa tahu lebih lanjut terkait matahari, bulan, bintang, atau mungkin horoskop. Tapi kayaknya enggak ya Kak? Enggak, horoskop enggak. Boleh perkenalan mungkin Kak? Perkenalkan, saya lihatnya kemana? Sini ke Kak, situ? aku boleh ke situ. Nama saya Liz. Saya founder dari Celestial Astronomy dan Stargazing. Jadi komunitas kami ini fokusnya ke pengamatan benda langit. Teman-teman pasti belum pada tahu kalau di Bali juga kita bisa mengamati matahari, bulan, bintang, planet. Coba sambil Astrocamp. apa tadi? Hujan meteor juga. Jadi ke Bali nggak cuma lihat pantai, Lihat main langit air juga. aja. Iya benar. Semua ada sekarang ya di Bali. Jadi mungkin bisa dijelaskan Kak Riz tentang usahanya ini, sekaligus promosi mungkin Kak. Oh, kalau promosi langsung semangat saya. Ya, ini kan Open trip gitu ya? iya open trip. Ya. Jalan-jalan langsung. Iya. Jadi kegiatan kami, kegiatan kami itu fokusnya ke pengamatan benda langit, baik itu bulan, planet, matahari, hujan meteor. Jadi kegiatan yang kami buat biasanya tergantung dari acara apa. Misalnya nih, nanti bulan Maret ada gerhana. Oh ya, kita cari tahu gerhana nih kelihatannya di mana. Dan kita bikin acara di daerah tersebut. Nanti bulan Maret, bulan Agustus ada hujan meteor. Bulan Mei, Agustus, Desember ada hujan meteor. Kita bikin biasanya itu camping trip. Karena kalau dalam kota hujan meteor kurang kelihatan. Beda dengan bulan. Bulan di dalam kota pun dengan polusi cahaya yang kuat itu masih kelihatan. Jadi kalau hujan meteor, biasanya kita camping trip, kita open trip. Misalnya ke Bedugul atau ke tempat lain, jadi kita sewa tenda dan kita berkemah di situ 1 malam, akan ada teleskop juga dan kita bisa mengamati benda langit di situ. Oke, menarik ya. Kenapa bikin trip seperti ini Kak? Karena banyak orang yang tertarik, tapi mereka nggak tahu harus kemana, harus lihatnya bagaimana, nggak punya alat. Dan kalau misalnya mau camping, aduh saya camping sama siapa ya, teman-teman saya nggak ada yang suka pengamatan benda langit. Nah jadi ayo kita kumpulin orang-orang yang satu frekuensi, kita berangkat bareng, kita pengamatan bareng. Berarti awalnya komunitas dulu kumpul, baru akhirnya... Awalnya cuma saya aja sih. Terus Kakak nge-reach teman-temannya yang akhirnya Awal sekarang ceritanya ada gimana sih, Kak? komunitasnya nih, Kak? Awal cerita gimana ya, panjang sih, karena saya suka astronomi itu udah dari kecil. Oh. Jadi waktu saya umur mungkin 8 atau 9 tahun, saya ada ini kan, ada rumah di kaki gunung lah. Iya. Rumah orang tua saya. Jadi waktu saya ke lantai atas, saya buka pintu, teng gitu ada hujan meteor, bintang jatuh lah. Iya. Di situ kayak kok bagus banget ya. Terus mulai tertarik. Tapi dulu teleskopnya kan nggak tahu ya, pokoknya yang dibeliin yang murah lah. Iya. Iseng-iseng aja. Untungnya saya itu gede di Bandung. Bandung itu ada Observatorium Bosca dan juga ada jurusan astronomi. Satu-satunya jurusan astronomi di Indonesia, ada di ITB. Jadi ada banyak kegiatan yang menyangkut astronomi. Dan di sekolah-sekolah itu dulu ada yang namanya Astrocamp, kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswi astronomi dan juga Bosca. Jadi kita nginap 1 malam di Observatorium Bosca, kita belajar tentang astronomi. Nah, di situ jadi kayak minatnya tuh beneran dipupuk. Kalau misalnya saya besarnya di Bali mungkin beda lagi ya. Bisa jadi nelitinya ombak mungkin ya Kak? Nah ya. Jadi benernya tujuan saya bikin komunitas ini juga sama. Enggak semua tempat ada observatorium, enggak semua kota itu ada wadahnya untuk peminat astronomi. Jadi dengan adanya Celestial itu saya harapkan orang-orang yang minatnya ke situ, minat terhadap astronomi itu kita bisa kumpul, kita bisa ngobrol bareng, bisa belajar bareng, pengamatan bareng. Oh, jadi sebenarnya Celestial ini berawal dari impian masa kecil ya Kak ya? Hobi ya. Iya, hobi ya. Yang dulunya Beneran passion. beneran passion. Tapi aslinya memang sekolah astronomi Kak atau? Saya dokter hewan. Apakah ada pengaruhnya matahari dengan kelakuan hewan-hewan? Enggak sih. Gue kalau kelakuan hewan udah aneh, kita salahkan dengan horoskop ya. Posisi planetnya kurang pas. Oh. Tapi kalau misal nih Kak, ini sedikit sih dari saya. Seperti yang tadi Kakak bilang, astronomi itu kan mempelajari tentang apa ya? Benda langit. Benda langit dari matahari, bulan, bintang.
Itu ada hubungannya sama horoskop tuh apa sih Kak? Ini agak beda sih Horoskop pertanyaannya. itu ya, itu kan astrologi. Ah, Itu banyak yang mengaku kalau dulunya astronomi dan astrologi itu satu cabang ilmu pengetahuan yang sama. Tapi astrologi itu masuknya pseudoscience. Kalau astronomi itu science, karena astronomi bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau astrologi itu tidak ada pembuktian secara ilmiah, tapi orang percaya. hmm. Jadi ada banyak sekarang kalau misalnya astrologi mereka ngakunya oh iya kita ada hubungan dengan astronomi. Tapi astronomi biasa oh enggak kita nggak ada hubungan dengan astrologi itu bedanya. Oh, berarti astrologi nggak ngaku Kak ya? Ya kalau orang percaya why not? Why not? Masih banyak tuh Iya ya. yang percaya. Iya, jadi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, Salahin salahin aja. posisi Nah planetnya. itu kalau itu saya percaya. Bukan salah saya berarti ya, Kak? Iya planetnya kurang pas itu. Nah, terus Kak, terkait open trip yang tadi Kakak jelasin itu bisa dijelasin nggak sedikit mungkin Kak, gimana sih ininya? Apa namanya? Yang udah pernah Proses Iya, atau apa? prosesnya. Tahapannya tuh Yang ngapain sudah aja? Oh masuk. tahapannya. Jadi kalau misalnya open trip ya, saya ambil satu contoh aja ya biar contohnya jelas. Open trip misalnya ujian meteor Geminids itu tiap Desember. Jadi pertama dari pemilihan lokasi biasa saya pilihnya Savana Tianyar. Kenapa? Karena bulan Desember itu musim hujan dan Savana Tianyar itu karena savana, jadi emang dia microclimate-nya itu lebih kering. Selain dari cuaca, biasanya kita pilihnya yang paling penting itu orientasinya. Jadi kita harus tahu ini hujan meteor ini atau misalnya benda yang mau diamati ini nanti kelihatannya di sisi mana sih, utara, selatan. Itu kita cari tempat yang menyesuaikan. Terus untuk prosesnya biasa sekitar 2 bulan sebelumnya kita udah harus fixkan, kita promosikan siapa aja boleh ikut. Tapi karena ada transport, ada tenda, ada makan, jadi iya. ini berbayar. Ya. Ya wajar sih itu Kak. Ini untuk mengcover itu. Jadi nanti pada saat hari hanya kita ketemu titik kumpul, kita berangkat sama-sama naik mobil, kita set up tenda sama-sama, pengamatan sama-sama, pulang juga sama-sama. Oke. Berarti untuk pemilihan terus untuk pemilihan lokasinya Kak. Pemilihan lokasinya kan nggak semata-mata seperti yang tadi Kakak bilang tuh, misal di perkotaan kan nggak mungkin kita bisa lihat meteor jatuh gitu. Ada nggak ya pemilihan lokasinya di mana kayak gitu? Standar ketinggian Kak? Oh. Ketinggian, Jadi kalau apa? misalnya itu lebih ke tingkat kegelapan langit ya. Itu ada istilahnya Bortle scale, skala Bortle. Itu ada dari 1 sampai 9. Skala Bortle 1 itu berarti paling gelap, dia tidak ada polusi cahaya sama sekali. Kalau Bortle 9 itu berarti yang udah kota besar, misalnya seperti Jakarta dan Pasar kayaknya masih 7 deh. Jakarta itu udah 9, itu udah kita lihat awan pun itu udah putih semua. Jadi untuk kita lihat tingkat kecerahan langit, kalau misalnya ada awan itu kan dia menyerap atau memantulkan cahaya yang Iya. ada di bumi ya. Kalau misalnya kita foto dan kita lihat awannya gelap, itu berarti bortelnya rendah, dia tidak ada polusi cahaya. Tapi kalau misalnya ada awan lewat, kita foto itu warnanya putih, itu berarti polusi cahayanya tinggi. Ini ngomongin malam hari ya? Iya, Iya. iya. Oh. Berarti kalau kita bisa lihat awan cerah pas malam itu Karena itu polusi cahaya. Ya. Ya. Itu ada Jadi ininya nggak kalau apa? apa? Cara nyukur atau apa? Gitu, Itu ada alat websitenya, Light Pollution Map. Nanti coba dicari aja Light Pollution Map. Saya lupa linknya apa. Tapi cari Light Pollution Map biasanya keluar. Dan Bali itu tragisnya bortel paling rendah sekarang di bortel 4. itu daerah Karangasem situ. Ya, Tianyar, Bedugul itu masih bortel 4. Padahal kayaknya kalau ke sana Gelap nggak ada ya? lampu juga Nah, sih, itu gelap sih. itu ternyata masih 4. Kalau misalnya mau lebih rendah lagi, yang paling rendah tuh benernya di tengah laut. Oh iya kan nggak mungkin juga Kak kita. Ya. Kita mungkin Alas Purwo mungkin masih 1 atau 2 kalau yang dekat Bali ya. Oh iya. Tapi kadang orang takut, aduh Iya, malam-malam mistis nanti kalau ada ular gimana ya gitu. Tapi Di sana juga ya. nggak mau Kak. Oh, kalau saya mau banget. Ada ombak lagi. Berarti bisa dong kolaborasi sama teman-teman yang suka mancing gitu ya Kak? Mancing, kayak minatnya beda ya. Saya kan suka sewa kapal ke Nggak tengah. bisa sih Ri. Kok mancing begitu dapet ikan kan heboh tuh. Iya. Sedangkan Kakak kan Kita berusaha. Kalau kita di perahu pakai teleskop nggak pasti kan dia goyang-goyang. Nggak bisa lihat. Meskipun goyangnya pelan gitu ya, Kayaknya tapi tetap paling aja. bagus di sana ya. Nggak ada ya di Bali. Hah? Nggak ada. Paling gelap. Daerah-daerah sini Kak, daerah ini daerah. Nggak ada, Apa nggak ya? ada. Ini udah Ada ya? mungkin bortel 5, kurang lebih 5 sampai 6.
Berarti kakaknya udah survei keliling Oh Bali. iya, Wah. kesempatan touring. Berapa lama buat mastiin, oh ini cocok. Artinya kakak stay sampai malam kan di tempat itu? Biasanya emang nginep sih, jadi kan saya emang suka touring juga kan ya pakai motor. Iya. Jadi ya kelilingnya sepotong-sepotong. Misalnya minggu ini nih kita ambil sisi timur, Karangasem, Tianyar, pulang lewat Besaki. Nanti sisi berikutnya, bulan berikutnya kita lewat sisi barat, lihat Taman Nasional Bali Barat. Nanti sisi utara. Tapi untuk survei malam hari biasanya sih enggak yang krusial banget. Karena siang hari kan kita udah lihat, oh ini ada bangunan, ini ada pohon, ini kayaknya kurang cocok nih. Tapi kalau misalnya Tianyar itu personal favorite saya sih. Itu beneran padang, savana yang kebuka banget. Itu tuh langit semua, nggak ada pohon sama sekali. Tapi panas emang. Nah aku jadi ingat kak, kalau pas nyepi pernah nggak kak? Oh iya, biasa kalau nyepi kita staycation di hotel. Dan enaknya itu kalau nyepi kan semua gelap. Ya, Kita nggak usah betul. jauh-jauh. Kita di dalam kota pun kita udah bisa lihat Milky Way. Serius Kak? Iya, Ini kasat ayo mata. ikut. Iya, kasat mata. Kasat mata. Saya Iya. belum pernah nyepi di Bali sih. Tahun ini, semoga cerah ya. Tahun kemarin hujan soalnya. Tahun ini bareng Biar lebaran. lebaran. Nyepi digeser katanya, dimajuin 1 hari. Bener nggak? Nggak tahu. Gimana klarifikasi? Kemarin saya dapat Ya, info. bukan saya. Jadi nggak, harusnya kan 19 sampai 20 ya. Jadinya 18 sampai 19 karena 20 lebaran. Iya. Nah, nggak tahu aku. Jadi apa enggak gitu. Berarti kalau pas nyepi pernah di kota dong untuk pengamatannya. Iya, Aman tuh. aman. Nggak perlu pakai alat gitu berarti. Pakai alat, tapi kalau Milky Way itu, jadi yang disebut dengan Milky Way itu dia ya secara terjemahan harafiah jalur susu ya. Kalau misalnya kita lihat dengan wortel 3 atau ke bawah, itu kita bisa lihat ada satu garis yang mungkin pertamanya tuh tampak seperti awan, dia agak putih. Tapi kalau kita perhatikan, itu tuh benernya bintang-bintang kecil yang redup, itu terkumpul di satu jalur itu. Itu yang kita sebut Milky Way. Kalau misalnya mau pakai teleskop, kita lihat Milky Way, itu bintangnya tuh banyak sekali. Dan nggak cuma bintang, ada nebula, ada galaksi, ada star cluster. Tapi kalau misalnya secara kasat mata, itu ya kelihatannya ada putihnya. Itu bisa difoto juga dengan HP. Serius Kak? Berarti itu tergantung ini ya. Bortle scale tadi, skala bortelnya. Makin dikit polusi cahayanya, itu akan semakin mudah lihat Milky Way. Kalau pas nyepi itu di skala berapa kak? Kalau nyepi secara teori ya, itu harusnya 1. Karena seluruh pulau itu tidak ada cahaya. Wow. Bener, harusnya bisa lihat ya. Ya, itu bagus banget, bintangnya banyak banget. Karena Iya kan aku sih, iya, biasanya iya. lihat teman-teman yang di gunung tuh suka foto Milky Way kalau pas mereka camping kan. Saya kira editan mungkin kak ya. Gimana tuh Diedit lagi pasti. Cara dapetin? Ayo ikut Posisi. workshop kita. Wah, jangan lupa ya. Promosi. Ke Bali, bosan ke pantai. Kita malam-malam. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak ada open trip nih, tapi kebetulan lagi ada yang liburan ke Bali, itu kita bisa organize private session juga. Jadi misalnya mau keluarga, atau misalnya mau individual, couple, keluarga, atau grup sama teman-teman, itu kita bisa cater up to 30 orang masih bisa. 30 orang. 30 sampai ya 50 masih bisa sih. itu udah sama camping segala macam. Tergantung requestnya apa. Kalau request planet, bulan itu dalam kota cukup. Tapi kalau camping kita bisa organize juga. Berarti kalau planet sama bulan kita ngamatinnya lewat teleskop aja kak? Iya. Atau kasat mata juga? Ya kalau bulan kasat mata kelihatan. Planet? Tapi kalau mau lihat detailnya itu pakai teleskop. Kawah-kawahnya kelihatan. Kalau planet kasat mata itu tampak seperti bintang. Jadi dia titik terang tapi nggak berkedip. Ini semua kakak pelajarin sendiri? Iya. Ngulik sendiri? Iya. Kok bisa ya? Maksudnya Iya apa emang sih hobi. hobinya? Emang hobi. Terniat. Benernya apa ya? Kalau misalnya Kalau ini dapet informasinya tuh nggak? gitu. Oh iya betul. Kita kan Nerdy ya. Nerdy banget ya. gitu ya. Benernya tuh apa ya? Kayak ilmu pengetahuan tuh kalau mau dipelajari tuh nggak sulit-sulit banget gitu. Yang Kayak penting mau misalnya, baca ya? enggak kayak misalnya kenapa sih musim kemarau di Indonesia tuh kok Oktober sampai April? Itu tuh benernya, itu penjelasannya simpel banget. Bumi itu kan berotasi, nggak tegak lurus kan? Ada sumbunya 23,5 derajat. Nah, pada saat sisi selatan bumi menghadap ke matahari, otomatis evaporasi penguapan air lebih banyak. Nah, itu yang menyebabkan hujan. Jadi bulan Oktober sampai April itu kenapa di Australia pun itu musim panas kan? Karena kita lebih dekat dengan matahari dan hari pun lebih panjang. Jam 5 udah setengah 6 udah lumayan terang dan setengah 7 masih terang juga. Nah, itulah musim kemarau di sini.
Jadi benernya itu tuh nggak yang ribet banget. Cuma Nggak kita yang tinggal ribet harus banget sih. menghubungkan kayak Cuma- oh ya. Kalau menurut Kali sih nggak Iya. ribet. Di kepala kita kayak apa dulu. Apa ini? Nah kak, selain bulan, bintang, matahari, nah sekarang kan kakak bawa teleskop khusus untuk lihat matahari ya. Tuh. Ada namanya nggak sih kak? Atau kita bilang teleskop matahari aja? Biasa ya teleskop matahari, tapi yang ini spesifik hidrogen alfa karena dia filternya itu filter hidrogen alfa. Ngaruh Jadi pengaruhnya itu ke panjang gelombang yang bisa kita amati. Jadi kalau misalnya filter yang biasa yang kita sebut dengan white light atau visual filter, itu cahaya yang kita lihat panjang gelombangnya masih agak lebih tinggi. Jadi detail yang lebih redupnya itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai hidrogen alpha teleskop, itu detail-detail yang redup seperti apa prominence atau ledakan matahari itu kita bisa lihat. Jarang loh. Hari ini dapet ya? Iya dapet. Kebetulan hari ini dapet ya. Kalau teleskop sendiri, kakak koleksi berapa banyak? Nggak banyak sih. Nggak banyak tau ya? Berapa ya? 4. 4 termasuk yang matahari. Iya. Berarti yang 3 itu khusus buat Yang 3 itu ya untuk bulan. Tapi kalau teleskop biasa, saya pasang solar filter, kita bisa pengamatan matahari juga. Cuma nggak sedetail yang ini. Nah, lagi satu nih kak, mau nanya nih. Pengaruh nggak lokasi tempat kita mengamati sama objek yang nantinya kita lihat? Misal nih kayak pengamatan di Indonesia sama pengamatan di mana, di Cina misal atau di Jepang gitu. Pengaruh nggak? Sangat pengaruh. Oh gitu ya kak? ya? kenapa? Cuaca gitu. Jadi Kak. kan bumi ini bulat ya. Kalau misalnya Bulat berarti ya, nggak datar ya? kalau misalnya kakaknya percaya bumi itu datar, nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini, untuk penjelasannya, kita anggap bumi itu bulat. Oke. Karena kalau datar nggak masuk. Jadi kita anggap bumi bulat ya. Iya, iya. Ya, bumi bulat. Dan tadi itu bumi itu kan ada poros rotasinya ya. Iya, Kita posisinya di belahan bumi selatan. iya. Berarti langit yang ada di belahan bumi utara kita nggak bisa lihat dari belahan bumi selatan. Contohnya ada yang disebut Polaris atau bintang utara. Itu dari kita nggak kelihatan karena kita harus di belahan bumi utara. Jadi Kalau bumi selatan. experience kakak paling berkesan ngamatin benda langit di negara mana, terus apa Oh. gitu kak? Itu yang penampakannya paling tuh apa? berkesan ya. Alien, Mungkin alien. Asia. benda langit. UFO. Itu makhluk itu bukan benda. Kalau yang itu. paling berkesan ya, mungkin karena itu tadi pengalaman saya waktu kecil itu saya lihat bintang jatuh. Jadi itu yang menarik saya. Jadi saya dengan meteor shower itu kayak ada, keren ya. Jadi yang paling berkesan itu ada namanya Quadrantids Meteor Shower. Hujan meteor Quadrantids. Biasanya hujan meteor itu berlangsung selama beberapa minggu dan puncaknya itu 1 malam. Puncaknya 1 malam. Jadi yang 1 jam bisa kelihatan 100 lebih itu paling cuma 1 malam aja. Tapi kadang ada juga yang beberapa hari. Yang Quadrantids itu kebalikannya, dia hanya beberapa jam saja. Jadi selama puncaknya itu mungkin kita bisa lihat 100 lebih, tapi setelah lewat sekian jam itu udah jarang. Mungkin 1 jam kita cuma bisa lihat 10 atau 20. Nah, yang paling berkesan Quadrantids itu bulan Januari. Posisinya waktu itu saya lagi kerja di Laos. Laos kan belahan bumi utara. Dan Quadrantids itu lebih mudah, lebih bagus diamati di belahan bumi utara. Karena tadi itu posisi bumi itu. Dan biasanya bulan Januari itu di Indonesia kan hujan ya. Iya. Tapi itu bulan Januari di Laos beneran cerah. Itu beneran pokoknya banyak banget lah bintangnya. Itu yang paling berkesan. Dan sejak itu kayak oke, kita hunting meteor shower ya abis ini. Kalau di Bali kak? Kalau di Bali itu, kalau saya pribadi ya saya suka Eta Aquarids bulan Mei. Ada Maksudnya apa? Iya, Meteor shower atau fenomena apapun? fenomena apapun di Bali. Fenomena paling apapun di menurut kakak Bali ini ya. Bagus banget. Kalau Bali saya suka pengamatan Milky Way karena bagian tercerah dari Milky Way yang merupakan pusat galaksi kita itu ada di belahan bumi selatan. Maksudnya lebih mudah diamati di belahan bumi selatan. Jadi posisi kita di Bali itu pas banget untuk mengamati itu. Dan itu ada banyak banget bintang, nebula, galaksi. Oh, keren. Saya besok ikut trip lihat Milky Way. Mulai kapan, Tapi Kak? nggak naik gunung dulu kan? Enggak, karena harus bawa teleskop. Kita nggak mau angkut-angkut teleskop berat. Mulai kapan kak kira-kira tripnya? Kalau open trip tahun ini yang paling awal bulan Mei. Ya.
Yang dekat-dekat ini nggak ada? Yang lagi Deket-deket seminggu ini gitu, masih hujan. Kita di bulan Mei. Ya sekitar Maret udah bisa. Berarti ngaruh ya kalau lagi hujan juga. Kalau Oh, enggak, hujan iya. ya nggak bisa lihat apa-apa sih. Tapi emang kebetulan Milky Way lagi belum kelihatan saat ini. Berarti kakak udah ada kalender. Oh iya, Itu Beda kalendernya, Iya sih, ya. Kalau kamu Karena kalender kan tanggal merah, tanggal hitam kan? Tanggal merah aja sih. yang ada contekan juga, ada aplikasi nih, namanya Stellarium. Silahkan diinstal. Stellar. Hah? Stellarium. Stella setahu saya ini Kak. Stella bintang, bahasa Latin. Itu khusus buat kayak kalender. Itu bukan kalender. Jadi ini kelihatan. Misalnya pada saat ini nih masih terang. Oh, posisi matahari itu ada di situ. Oh, ini ada Venus. Nanti kalau misalnya malam nih, misalnya ada yang mau booking. Lusa saya mau ke Bali, bisa nggak booking nih untuk stargazing? Oh, bisa. Bisa lihat apa aja. Oke, saya set dulu tanggalnya. Lusa tanggal 31. Jamnya juga saya set. Oh, jam 8 malam nih. Kita bisa lihat ini. Oh, ada bulan, ada Jupiter Jupiter. ya. Iya. Wow. Itu semua bisa di set itu di Stellarium. Ini Namanya contekan apa? saya. Stellarium. Itu berbayar Kak ya? Enggak. Kak, lagi satu nih Kak. Aku baru ingat pelajaran Satu ya? waktu SD. Enggak, yang baru aku inget nih. Nah, satu kak. itu ada namanya komet ya, komet. Oh iya. Komet Oh iya itu berkesan. Halley, Iya iya Halley, iya. yang Halley. datang 72 tahun sekali ya kalau nggak salah. 76 kalau nggak salah ya. 76, 72. Itu pernah lihat nggak? Dan itu apa? Enggak, saya belum lahir. Saya belum setua itu. Kalau 76 gitu. 70 Tahun- terakhir itu 1972 kayaknya ya, apa 1970-an? Iya. Ya, itu belum lahir. Nanti kalau 70 tahun lagi masih lama. Lagi 20 tahun lagi Iya. dari sekarang. Iya. Iya, sekitar Oh, itu udah, saya udah, lupa. kita. Jadi Ya. komet itu benernya ada banyak. Ah, Ada yang short periodic comet, ada yang long periodic comet. Kalau short periodic comet itu, short period itu berarti kurang dari 200 tahun. Dan komet Halley itu satu-satunya komet short period yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Karena yang lain, ya saat ini juga komet mungkin ada, tapi tingkat nggak. kecerahannya tuh sangat-sangat redup. Jadi mungkin dengan teleskop pun kita nggak bisa lihat, Nggak bisa. karena kecil dan redup. Dan juga ada long periodic comet. Nah ini biasanya tuh yang non period sih ya disebutnya, karena kita nggak tahu datang terus kapan akan datang lagi. Kadang ada yang orbitnya itu kalau Halley tadi kan 76. Iya. Kalau misalnya non periodik bisa yang diprediksi 30.000 tahun sekali gitu misalnya. 30. Itu ya di Bali yang berkesan salah satunya itu tahun 2000 tahun kemarin, sorry 2 tahun yang lalu udah ganti tahunnya. 2024 Suchinsan Atlas. Ada. Itu di Canggu lihatnya Kak. Ada. Nah, enggak. Enggak dong. karena kan ada atlasnya di sana. Enggak dong. Agak repot gitu ya Pak. Pantas mendaratnya di sana UFO-nya juga. Karena ada atlas. Karena kometnya benar di atlas. Atlas itu ada singkatannya, asteroid terestrial apa ya, kayak early detection system. Jadi mereka tugasnya itu untuk mencari asteroid yang kira-kira berbahaya untuk bumi. Jadi kalau misalnya ada komet baru yang datang, yang pertama mendeteksi biasanya atau banyaknya itu atlas. Tapi nggak mesti atlas. Jadi nama komet itu biasanya sesuai dengan nama penemunya. Kalau yang menemukannya itu bukan observatori ya, sorry, fasilitas atlas itu, ya jadi namanya atlas. Jadi komet tuh salah satu benda langit yang sangat menarik karena sangat sulit untuk diprediksi. Diprediksi misalnya, oh akan terlihat dari bumi tanggal sekian, ternyata sebelum nyampe ke bumi, misalnya dia udah hancur duluan karena kan kena matahari atau misalnya tabrakan dengan Jupiter. Tahun 90-an tuh ada komet yang orbitnya tuh akhirnya nabrak Jupiter. Jadi salah ini Kak, salah. Nggak salah sih, Enggak salah lah Pak. kebetulan aja. Salah jalan maksudnya. Iya. Dan apa? Maunya Karena nabrak bumi, jadi Jupiter A gitu. Kan bisa aja. Jupiter A gitu kan. Salah jalur ya dia ya. Iya. Nah, ya gimana Bapak aja lah. Berarti di Bali pernah lihat komet Kak? Pernah? Di Tianyar? Enggak, itu waktu itu di Balangan. Kita bikin acara Komet Han. Jadi, Balangan kan dekat sini Kak. ya betul. Jadi komet itu, karena dia tidak menghasilkan cahaya sendiri, dia paling cerah kalau posisinya dekat dengan matahari. Sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam.
Nah, pada saat itu saya emang hunting 2 kali. Jadi sebelum perihelion itu kelihatan sebelum matahari terbit, dan itu ada foto-fotonya. Dan setelah matahari terbenam. Jadi kalau misalnya sebelum matahari terbit, kita bangun jam 3, hunting jam 3 juga. Kalau nggak dapet, besoknya bangun jam 3 juga. 1 minggu kayak gitu jadi zombie saya. Tapi worth it banget. Itu berapa lama kak? Nungguinnya. Nungguinnya. Kan tadi kakak bilang bangun jam 3 nih. Itu tiap hari berubah. Jadi kadang kalau misalnya posisinya lebih jauh dari matahari, otomatis dia terbitnya lebih dulu. Tapi dia juga lebih redup. Jadi kadang jam 3 ya udah terbit, tapi harus pakai teleskop. Kalau misalnya nanti udah makin hari, udah makin dekat dengan matahari, jam 5 nih udah kelihatan misalnya. Jadi tiap hari itu ada ininya, ada jadwalnya berubah. Dan itu diupdate, ada websitenya. Oh ada websitenya kak. Terus buat nentuin titiknya itu gimana kak? Kan kakak nggak mungkin pakai ini kan, mata telanjang kan? pasti. Mata telanjang. Oh mata telanjang. Ya. Oh. Karena kalau matahari udah terbit, kometnya nggak kelihatan, kalah. Jadi Berarti itu kalau lihat langit. komet tanpa bantuan Bisa dengan teleskop, bisa tanpa teleskop. Kalau kometnya cerah, kayak yang tahun 2024 itu, tanpa teleskop bisa. Sebentar ya, itu mana ya? besar atau kayak cuma kelihatan garis? Kelihatan Maksudnya kita garis, bakal ngeh garisnya agak redup. Enggak, kalau orang nggak ngerti, Iya sih, nggak iya. tahu. Kalau pas saya yang lihat sih apa sih? Tapi kalau komet itu kan dari asteroid berarti kak ya? Komet itu beda dengan asteroid. Oh beda. Jadi asteroid itu ada beberapa jenis. Ada asteroid yang tipe karbon, jadi strukturnya utamanya karbon. Ada asteroid yang tipe M, itu metal. Ada tipe, asteroid yang tipe macam-macam atau meteorite itu. Jadi ada asteroid, ada meteor. Asteroid, meteor, dan meteorite itu beda semua. Iya, iya. Asteroid besar, kalau lebih kecil itu meteoroid. Kalau terbakar, yang kita lihat itu meteor. Kalau dia besar banget dan setelah terbakar masih ada sisanya, itu yang kita sebut dengan meteorit. Kalau misalnya komet, itu tuh apa ya? Bola salju yang kotor. Jadi salju dan debu yang menjadi bola. Jadi ekor komet yang kita lihat itu tuh benernya salju yang sudah menguap kena panas matahari. Makanya kenapa nggak semua komet bisa survive? Karena kalau terlalu hangat matahari ya habis. Oh, habis duluan. Keren. Nah ini komet ini di Pantai Geger. Oh, dia tuh sebenarnya mirip bintang jatuh gitu kan kak? Kalau bintang jatuh tuh paling cuma sepersekian detik. Kalau komet dia tuh, lama. iya dia. Jadi kalau kita amati pada hari itu cenderung nggak bergerak. Jadi misalnya mungkin besoknya terbitnya setengah jam lebih awal, besoknya 1 jam lebih awal. Tapi komet kan ada kecepatannya sendiri ya. Iya. Itu tergantung dari situ juga. Tapi gerakannya dia nggak secepat hujan meteor. Jadi berjam-jam pun difoto masih bisa. Ya ini kita bikin acara komet hunt yang datang cuma 5 orang kalau nggak salah. Itu Dan setelah pulang hujan bagus deras. Karena kan mataharinya ini mau terbit. Iya ini mau terbit. Ini masih ada bulan ini. Terus ya ini mataharinya mau terbit ya ini salah satu yang paling berkesan. Karena komet tuh paling unpredictable, paling susah dicari. Ini hasil foto kamera HP biasa kan? Ya HP ini. Kamera handphone aja sejelas itu dia. iya. Tapi diedit sih. Ya, tapi kecil. Besok ada komet nggak kak? Enggak. Ada sih ada, tapi belum tentu bisa dilihat, diamati. Apakah kakak ada alarm nih maksudnya pengingat gitu hari ini saya mesti cek ini. Kalau misalnya eventnya penting, iya. Tapi kalau eventnya penting biasa tanpa alarm saya udah inget. Ingat maksudnya kayak, oh ini nih gerhana. Sekarang aja inget, tanggal 3 Maret 2026 ada gerhana bulan total. Kalau gerhana bulan total tuh dilihat pakai apa namanya teleskop tuh gelap aja gitu bulan apa? Enggak, gerhana bulan total itu yang kita sebut blood moon, bulan darah. Jadi dia kelihatannya merah. Oh merah. Kenapa merah? Ayo ikut workshopnya nanti tanggal 3 Maret. Itu bisa dilihat di mana kak? Kalau jelasnya. Info workshop atau kegiatan Kalau kegiatan sih Trip. biasa kita posting di Instagram atau di grup ya, 2 itu sih, grup dan Instagram. Grup dan Celestial Instagram. Astro. Ya. Jadi Celestial nanti Astro. follow Celestial Di sini Astro. Follow ya, ikut tripnya ya. Iya. kalau booking tripnya nggak
Dia itu Booking opennya tripnya dari jauh-jauh hari kah atau ambil sendiri? selama kita sudah confirm, selama sudah di post biasanya itu berarti udah bisa daftar sampai 3 hari sebelumnya biasanya. 3 hari sebelum trip. Kecuali kalau memang sudah memenuhi kuota. Hmm. Untuk trip biasa kita batasin tergantung jumlah teleskopnya juga. Karena kalau trip kan kita nggak bisa bawa banyak teleskopnya ya. Terbatas ruang di mobilnya. Jadi biasa ya 20 orang masih bisa lah. Lokasinya di mana, Kak? Besok. Pindah-pindah. Kalau besok yang gerhana bulan di Sanur. Kalau open trip sendiri apakah dari teleskop kakak aja atau ada komunitas yang lain juga yang Kalau open trip biasanya teleskop saya sediakan karena nggak banyak yang punya teleskop. Tapi kalau ada yang punya teleskop dan mau bawa, mau ikut dan mau bawa silahkan. Tapi tahun ini kita rencana akan mau buat teleskop party. Jadi semua orang yang punya teleskop boleh dibawa. Misalnya nih kita kumpul di sini. Semua orang yang punya teleskop boleh bawa, kita pengamatan sama-sama. seru banget ya? Udah ya? Belum pernah tuh, Beli Kak. teleskop Nah di itu sini. maka ayo beli teleskop. Ntar dulu range harganya teleskop Iya. nih. Kalau Ada misalnya gambaran yang nggak? basic, benernya ya semua item tuh mulai dari yang murah banget dengan kualitas abal-abal juga ada. Tapi teleskop untuk pengamatan maksudnya dengan kualitas optik yang baik dan bisa dipakai untuk mengamati untuk jangka panjang, jadi nggak yang 1 bulan dibuang. Itu kurang lebih sekitar 3-4 juta udah bisa dapat. Kalau di Bali bisa beli di saya. Oh. Garansi resmi dari Celestron Indonesia. Nah. Palu gak ada. Teleskopnya juga bisa lah. Kak? Iya. Itu dijual terpisah Kak? Tripod sama teleskop. Kalau Untuk biasa entry beli. level yang dari Celestron Indonesia itu udah 1 paket. Udah sama tripod. Tapi kalau misalnya memang udah mau upgrade kualitas yang lebih bagus, itu bisa biasanya ketengan. Dan kalau mau kejar astrofotografi nih, sekedar informasi aja, tripodnya sendiri biasa lebih mahal daripada, mountingnya, lebih mahal daripada teleskopnya. Karena astrofotografi itu yang paling penting mountingnya, bukan teleskopnya. Astrofotografi artinya apakah teleskopnya bisa langsung motret? Untuk mengambil gambar benda-benda langit. Misalnya nih yang terkenal apa ya? Nasi bintang. Enggak, lebih ke nebula biasanya. Jadi itu fungsinya- Andromeda Galaxy misalnya. Pernah fungsinya dengar? kayak kamera gitu Kak? Ya betul. Jadi kameranya ditempel ke teleskop dan diarahkan ke benda langit. Berarti kalau yang terdekat open tripnya itu di Mei ya Kak? Betul, di bulan Buat Mei. Milky Way. Untuk Milky Way. Milky Way Camp. Nanti kalau misalnya hujan meteor beda jadwal lagi bisa dilihat di Instagram. Bulan Agustus. Bulan apa hujan meteor? Agustus dan Desember untuk tahun ini. Siapa tahu nanti ketemu Kalis, ketemu Lucy juga ntar tiba-tiba dia udah beli teleskop ya teman-teman. Join komunitas. Atau mungkin rumah BUMN juga ada teleskop, kita bisa pengamatan bareng. Bener. Gimana Pak beli apa ya? Gas lah. Jadi buat teman-teman di Bali atau di luar Bali juga. Jadi kalau main ke Bali kita nggak cuma bisa lihat ombak aja, pantai. Udah sore bubar, nggak ke bar lagi kita. Kita datangnya sekarang lihat bintang lah ya. Yang nggak suka keramaian, nggak suka minum-minum, Bener. mampir deh, main sama komunitas kita. Oke, makasih banyak Kalis. Terima kasih Kalis. juga. Mungkin next kita bisa foto UFO bareng-bareng, tapi nggak sekarang. Astungkar. Bye. Bye-bye.